Teman-teman sekalian, Donald Trump menaikkan tarif barang-barang impor dari banyak negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan juga Cina. Dunia pun menjadi panik. Buat Indonesia, kenaikan tarif 32% yang ditetapkan Trump akan memicu penurunan ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat seperti tekstil, alas kaki, dan juga produk elektronik. Dan ujungnya akan banjir PHK besar-besaran di Indonesia, dan ini beresiko juga rupiah semakin melemah. Gini teman-teman sekalian, perang tarif ini bukan sekedar proteksionisme ekonomi ala Amerika Serikat, tetapi ini soal siapa paling kuat, siapa paling dominan mengendalikan sistem ekonomi dunia. Poinnya, perang tarif ini adalah cara Amerika Serikat memaksa negara lain tunduk secara ekonomi. Mengapa Amerika Serikat main kasar? Jawabannya jelas. Karena Amerika Serikat pegang kuncinya. Apa itu? US dollar. Semua negara harus simpan devisa dengan US dollar. Bayar utang pakai US dollar. Dagang internasional pakai US dollar. Jadi, waktu Trump ngegas naikin tarif impor, semua negara cuma bisa ngedumel sambil tetap membutuhkan US dollar. Tambah parahnya lagi karena ekonomi dunia lebih fokus pada sektor non-real. 90% transaksi dunia itu non-real. Saham, derivatif, kripto spekulatif, pasar uang, jual beli uang, bukan barang. Jadi, tiap ada konflik, tiap ada goncangan, yang untung bukan buruh atau petani, tapi apa? Spekulan. Ada info Cina akan melawan tarif Trump ini. Tapi tetap main di papan catur yang sama, yaitu kapitalisme. Perang dagang semakin panas, yang terjadi kekacauan tambah parah. Inilah perang dagang di zaman modern, kapitalisme saling telan, rakyat yang jadi korban. Selamat datang di dunia yang disandra US dollar dan spekulasi. Islam punya solusi untuk kekacauan dunia ini. Islam nggak main-main loh ya. Sistem moneternya jelas, yaitu emas dan perak sebagai uang. Real nilai intrinsiknya. Inilah yang sering disebut dinar dan dirham. Kenapa emas dan perak? Karena nilainya tetap, nggak bisa dicetak seenaknya, dan anti manipulasi. Yang paling penting lagi, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Islam, transaksi fokus ke sektor real. Perdagangan nyata, pertanian, industri, dan barang jasa real lainnya lah. Menjauhkan dari sektor non-real. Nggak ada riba, nggak ada spekulasi, nggak ada tipu-tipu derivatif. Tapi tunggu dulu. Sistem ini cuma bisa jalan kalau ada khilafah. Negara yang komitmen penuh menjalankan syariah Islam. Termasuk tentu ekonomi dan moneter yang sesuai dengan syariah Islam. Tanpa khilafah, Islam cuma jadi wacana. Dengan khilafah, Islam jadi solusi global. Catat ya teman-teman sekalian, perang tarif Trump hanyalah gejala. Dominasi US dollar cuma tanda. Kapitalisme, nah itulah penyakit utamanya. Sedangkan Islam bagaimana? Bukan tambal sulam, Islam adalah sistem pengganti yang penuh berkah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dunia terbakar oleh perang tarif, dominasi US dollar, dan spekulasi sektor non-real karena penerapan sistem kapitalisme, maka Islam hadir sebagai rahmat dan penyelamat. Tunggu apa lagi?